Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Amma ba'd. Anak-anakku yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Semoga nikmat ini bisa menjadikan kita golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap bersanjungan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita kali ini akan membahas tentang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya telah ada dalam diri Rasul contoh yang baik bagi orang yang mengharapkan ridha Allah dan mengingat hari akhir dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung. Melalui dua ayat ini Allah melegitimasi, menyatakan bahwasanya tujuan Allah menurunkan atau mengutus Rasulullah SAW ke muka bumi ini dalam rangka menjadi uswatun hasanah atau contoh yang konkret bagi kita. Bagaimana kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari, hidup sehari-hari, dalam hubungannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun dalam hubungannya kita sesama manusia atau dengan lingkungan sekitar kita. Rasul melalui sunnah-sunnahnya sudah banyak memberikan contoh kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita mengambil pelajaran atau kita mempelajarinya, menelaahnya, kemudian menjadikan sebagai pedoman hidup bagi kita kehidupan sehari-hari. Ya, insya Allah, selagi kita berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Allah, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari, maka kita akan menjadi umat yang terarah, umat yang dapat meraih kesuksesan di dunia dan akhirat, meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bahkan kata Rasulullah SAW, man ahabba sunnati habani, kata Rasul. Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia juga berarti mencintaiku dan menjadi golonganku. Bahkan Rasul juga mengatakan, barang siapa yang menyatakan iman kepadaku, tetapi dia tidak mau mengikuti sunnahku, atau bahkan jauh dari sunnahku, maka bisa dikatakan ini adalah dia sebagai pembohong. Maka oleh dari karena itu, anak-anakku sekalian, sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW, sudah selayaknya bagi kita untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian sebagai pemuda yang dalam kedudukan kalian
di dalam agama memiliki peran yang sangat penting, memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Bahkan dikatakan inna fi yadis suban amru ummah wa fi aqdamihi hayatuha. Sesungguhnya di tangan pemuda lah itu perkara umat, dan di telapak kakinya kehidupan umat. Artinya, untuk melihat kebaikan suatu umat dalam skala kecil keluarga, masyarakat, atau bahkan suatu negara, baik buruknya suatu negara itu tergantung bagaimana generasi mudanya. Apabila generasi mudanya ini memiliki akhlak yang bagus, memiliki akhlak yang cinta akan ilmu, senang atau dekat dengan ilmu, senang berzikir, mengingat Allah, selalu melakukan hal-hal yang baik dan memiliki akhlakul yang karimah, insya Allah negara pun akan baik dan akan selalu melahirkan hal-hal yang baik. Akan tetapi sebaliknya, andai kata generasi mudanya ini memiliki akhlak yang buruk, jauh dari tuntunan agama, jauh dari tuntunan Al-Quran, jauh dari berpegang teguh pada tuntunan sunnatullah dan sunnatul Rasul, maka dapat dipastikan akan melahirkan kehidupan yang tidak baik juga di tengah-tengah masyarakat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 4 wasiat yang dapat kita pegang dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pemuda dan generasi bangsa. 4 nasihat tersebut diantaranya, yang pertama, Rasul menasihatin kita bagaimana jeli, cermat dalam memilih teman dekat. Berinteraksi itu suatu keniscayaan, bergaul itu suatu keharusan sebagai manusia yang memiliki sifat sosial. Tetapi memilih teman dekat ini kita harus pandai. Karena apa? Kebanyakan generasi muda lebihlah dipengaruhi oleh teman dekatnya dibanding dengan pengaruh-pengaruh lainnya. Kalau dia pandai memilih teman, maka dia akan baik dan selamat. Karena kita ketahui betapa banyak anak-anak yang lahir dari keluarga-keluarga yang terhormat, keluarga yang berpegang teguh pada agama, tetapi salah dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat, hancur, tersesat, hancur masa depannya karena tidak pandai dalam memilih teman. Bagaimana teman yang baik itu? Agama telah menuntun teman yang baik itu adalah teman yang bisa membimbing kita untuk menuju ridha Allah. Teman yang baik adalah teman yang menasihati kita ketika kita melakukan suatu kesalahan dan mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik. Teman yang baik itu adalah teman yang selalu mengerti akan kita sebagai teman dekatnya, baik dalam keadaan sulit, keadaan bahagia, dalam keadaan kita dalam kesalahan, kita selalu diberikan bimbingan. Wa tawassau bis-sabr wa tawassau bil haq. Kita selalu kayak gitu, selalu memberikan kebaikan pada diri kita. Bukan teman yang hanya memikirkan kesenangan duniawi, bukan teman yang berikan kebahagiaan semata-mata yang sifatnya duniawi kepada kita semua. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita mencari teman. Pada intinya, sebaiknya kalian cari teman yang saleh dan salehah. Insya Allah akan membawa kalian kepada jalan yang benar, membawa kebahagiaan dunia akhirat kepada kalian. Nasihat Rasulullah SAW yang kedua, kata Rasul, perbaikilah akhlak kalian terhadap manusia. Ini sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, wa khaliqin nasi bi khuluqil hasani, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang bagus. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, di mana ketika itu Mu'adz bin Jabal ini merupakan sahabat Rasul di kalangan para pemuda. Mu'adz bin Jabal
meminta kepada Rasul, "Ya Rasul, tolonglah berikan suatu nasihat kepadaku." Maka Rasul mengatakan, "Ya Mu'adz, hendaklah engkau selalu berusaha untuk memperbaiki akhlakmu." Akhlak ini sangat dominan. Karena apa? Dikatakan kemuliaan seseorang itu bukan karena kecantikan, bukan karena ketampanan, bukan karena ilmu, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tetapi adalah akhlaknya. Ketika akhlak seseorang ini baik, maka insya Allah di tengah-tengah masyarakat pun dia akan baik. Dan dalam pandangan manusia, terlebih di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tergolong orang-orang yang baik. Tetapi ketika akhlaknya itu buruk, maka di pandangan manusia pun dia akan buruk, terlebih di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan mempunyai nilai sebagai seorang hamba apabila kita selalu berusaha memperbaiki akhlak kita di hadapan manusia. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan bagaimana kita dianjurkan untuk selalu menjaga lisan. Ada pepatah mengatakan lisan ini adalah bagikan pedang. Ada juga mengatakan lisan ini adalah bagikan singa. Betapa banyak orang yang celaka karena tidak pandai dalam mengendalikan lisan. Terlebih generasi muda seperti kalian, di mana emosi masih begitu tingginya. Lisan ini mempunyai nilai yang sangat sensitif dalam kehidupan kita. Lisan dapat membawa kemanfaat bagi seseorang apabila dia bisa menggunakannya untuk kemanfaatan. Tetapi apabila tidak dapat menggunakan dalam kemanfaatan, maka dia akan mencelakakan orang itu sendiri. Yang keempat, menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama dan yang bukan muhrimnya. Ini di kalangan kaum muda biasanya segala sesuatu itu timbulnya dari pandangan. Kemaksiatan timbulnya diawali dengan pandangan, terlebih terhadap yang bukan muhrimnya, ya, lawan jenisnya baik laki-laki ataupun perempuan. Cinta itu timbulnya awal dari pandangan, karena pandangan akan melahirkan keinginan atau syahwat. Dari syahwat inilah timbul pemikiran. Kalau tidak dikendalikan atau tidak pandai mengendalikan pandangan ini, maka kemaksiatan akan timbul dan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah sekelumit yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak ataupun bagi kalian. Apabila ada kesalahan Bapak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.